Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membawakan presentasi tentang bagaimana mengatasi keriput ya dengan cara alami. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Sineprof ya yang kembali mempercayakan kepada saya memberikan kesempatan untuk sharing membawakan presentasi di acara Beauty Talk ini. Oke, kita lanjut aja ya. Oke, ini apa namanya? Saya agak ngintip-ngintip ke sini karena tulisan di sini buram. Oke ya. Sekarang yang nggak bisa dielakkan ada pada semua manusia adalah penuaan kulit ya, penuaan kulit. Jadi siapa yang nggak mau awet muda gitu ya? Karena proses penuaan itu, terutama pada kulit itu sulit ya dihindari. Jadi kita memang dengan berjalannya umur, usia gitu ya, otomatis pasti ya akan terjadi proses penuaan juga pada kulit. Dan yang pertama, dengan bertambahnya umur, struktur dan fungsi organ tubuh akan turun secara perlahan-lahan. Dan yang akan nampak pertama kali adalah pada kulit ya. Oke, lanjut Pak Hakim. Nah, sekarang bagaimana terjadinya proses menua? Proses menua itu di usia remaja, proses pembuatan kulit baru itu atau anabolisme itu lebih besar ya daripada proses perusakan kulit yang lama atau katabolisme. Jadi anabolisme adalah proses pembuatan kulit yang baru, sementara katabolisme ada perusakan kulit yang lama ya. Nah, pada usia dewasa sekitar 25 sampai 30 tahun gitu ya, proses anabolisme atau pertumbuhan kulit barunya itu sama dengan proses katabolisme. Jadi di usia remaja nih, usia dewasa 25 sampai 30 kulitnya gampang tumbuh, gampang juga rusak, tapi seimbang. Jadi tetap kenceng gitu ya. Kalau remaja tadi proses pertumbuhannya tumbuh terus, makanya dibilang usia remaja tuh kulitnya kenceng, putih, bersih, mulus dan lain-lain ya. Nah, kalau makin tua, proses katabolisme, perusakan kulitnya itu ya makin besar dibandingkan proses anabolisme atau pertumbuhan kulit barunya. Jadi kalau tubuh mengalami proses penuaan, perubahan yang nampak pertama kali itu terlihat pada kulit, gitu ya. Oke, lanjut Pak. Nah, penyebab penuaan itu apa aja? Penyebabnya yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya itu ya, yaitu teori radikal bebas yang menyatakan paparan sinar matahari yang berlebihan itu ya akan gampang sekali menyebabkan penuaan gitu ya, terjadinya flek hitam, kusam, kering seperti kayak gitu ya. Itu dari sinar matahari karena UVA, UVB bisa menembus kulit. Kemudian polusi ya, polusi udara gitu. Terus penyebab yang lain adalah sering dan lamanya berkontak dengan bahan kimia pada kulit kita, kayak gitu alkohol, thinner, bensin itu pada tangan, kalau pada wajah itu biasanya kosmetik kayak gitu ya. Terus penyakit-penyakit yang diderita. Penyakit yang diderita ini bisa juga menyebabkan penuaan pada kulit ya, sehingga menimbulkan kerut lebih cepat seperti kayak gitu ya. Misalnya apa? Stres kayak gitu ya. Terus penyakit kanker yang imunitasnya turun, penyakit diabetes gitu ya, terus obat-obat anti hipertensi ya, misalnya obat yang diuretik ya, mengeluarkan banyak air, contohnya HCT itu kalau kita cubit kulitnya itu lama gitu kembalinya ke normal lagi gitu. Jadi begitu dicubit gitu kayak kerut lagi gitu ya. Nah itu biasanya dehidrasi ya, menyebabkan dehidrasi. Ya, obat-obatan juga menyebabkan penuaan, kosmetik. Terus iklim atau kelembapan itu juga menyebabkan penuaan. Gitu. Oke, lanjut Pak. Nah, tanda-tanda kulit menua ya, dulu pernah saya di presentasi sebelumnya, tanda-tanda kulit menua itu apa? Kulit menjadi kering, kusam, gitu ya. Karena apa? Menurunnya produksi minyak di kulit. Kemudian air di dalam kulit mudah menguap ya karena kulit yang kering itu. Tanda lain adalah permukaan kulit yang kasar dan bersisik gitu ya karena melambatnya pertumbuhan kulit epidermis. Kemudian ada bercak-bercak pigmentasi ya, bercak-bercak flek-flek coklat yang tidak rata di kulit gitu. Ini akibat menurunnya pembentukan pigmen kulit. Minggu lalu ya, 2 minggu lalu sudah kita bahas ya pigmen kulitnya. Kemudian kulitnya berkerut, berkeriput ya dan kendor.
karena menurunnya produksi kolagen dermis kulit ya. Jadi produksi kolagennya menurun pada dermis sehingga terjadi keriput seperti kayak gitu ya. Nah, dulu juga udah pernah saya ungkapin perbedaan kulit yang muda dengan kulit yang menua itu teksturnya halus ya untuk yang remaja ya. Kalau yang tua itu teksturnya kasar gitu, stratum corneumnya tipis. Kalau yang masih ya sudah tua itu stratum corneumnya tebal kayak gitu ya. Nah, ini apa namanya? Biarkan waktu berjalan lambat bagi kulit kita ya, biarkan. Jadi jangan terjadi penuaan dini ya, jangan terjadi penuaan dini yang kulit kita tidak sesuai dengan umur kita. Umur kita sebenarnya masih muda gitu ya, tapi kulit kita kelihatan lebih tua. Jadi biarkan waktu berjalan lambat bagi kulit kita. Proses penuaan pada kulit itu bisa diperlambat ya dengan cara meremajakan. Saya bilang tadi ya, kulit remaja itu kenceng gitu ya, kolagennya tebal gitu, meremajakan kulit dengan cara meremajakan kulit dengan Trulum All-in-One ampul. Oke. Nah ini sebentar sebelum balik ke slide tadi Pak, maaf Pak Hakim, slide yang nah ini ya, di sini terlihat pada turun ya usia 30. Pada usia 30 ini terjadi penurunan kolagen ya. Ini terjadi penurunan kolagen terus menurun terus dengan seiringnya waktu ya. 45 lebih turun lagi, 60 lebih turun lagi kayak gini ya. Ini grafiknya dan ini penampang kulitnya yang atas ya, yang kulit sehat, kulit masih muda. Itu struktur kulitnya bagus gitu ya, bagus, terus mulai ada penurunan di usia 25 sampai 30, lebih dari 30 tuh kerutnya mulai lebih dalam gitu ya. Seperti kayak gitu. Oke, lanjut Pak. Nah, kemudian Trulum Youth Serum itu ya, pada Trulum itu mengandung polisakarida yang tinggi ya. Dia efektif memperbaiki kekeringan, memberikan kelembutan dan kelembapan yang tahan lama. Mempertahankan air di permukaan kulit sehingga kulit tidak mudah menjadi keriput dan benua. Itu ya hebatnya ya. Jadi pada Trulum itu ya, youth serumnya itu mengandung polisakarida. Polisakarida itu polimer molekul ya yang sebagai penguat tekstur gitu ya, yang sangat tinggi. Dia memperbaiki kekeringan gitu. Memberikan kelembutan dan kelembaban yang tahan lama. Mempertahankan air di permukaan kulit sehingga kulit tidak mudah menjadi keriput dan menua. Bapak Ibu yang udah pernah pakai Trulum pasti merasakan ya, setelah kita pakai pagi hari seharian walaupun panas terik kulit kita tetap lembab gitu ya. Jadi saat pagi hari kita pakai Trulum, kita terhindar dari kekeringan, terhindar dari paparan sinar UVA, UVB dari matahari seperti kayak gitu ya. Jadi kulit dipertahankan lembab terus. Kalau kita tidak pakai Trulum ya pada pagi sampai siang hari itu matahari bisa menyerap air dari kulit kita sehingga kulit kita tuh gampang banget kering. Nah, kalau kering itu gampang banget kusam, kolagennya turun ya, proses penuaannya jadi lebih cepat seperti gitu ya. Jadi kalau pagi itu sebaiknya harus ya pakai Trulum. Oke, lanjut Pak. Nah, bagaimana memiliki kulit sehat dan awet muda gitu ya. Kenali diri Anda, seluruh faktor yang mempengaruhi kesehatan kulit tadi ya. Adakah kita penyakitnya diabetes, hipertensi, kanker, gitu. Atau adakah kita pakai obat-obatan atau kosmetik-kosmetik yang mempengaruhi kulit kita sehingga terjadi proses penuaan dini, sehingga gampang timbul kerut-kerut di usia kita yang masih muda, seperti kayak gitu ya. Kenali dulu apa nih yang penyebabnya ada di diri kita. Setiap orang beda-beda pastinya kan. Nah, itu yang kita hilangkan dulu faktor-faktornya. Kemudian perawatan yang tepat dan teratur. Harus teratur ya. Jadi jangan yang nyoba Trulumnya yang testernya aja udah habis nggak pakai lagi gitu, mahal. Dibanding sama peremajaan yang di klinik kecantikan, misalnya dengan suntik botok, filler gitu ya, memang berubah cepat gitu ya, tapi bertahannya juga nggak lama, nggak seterusnya muda gitu ya, karena memang hanya bertahan 6 bulan kayak gitu ya. Nah, tapi kalau Trulum yang diperbaiki adalah DNA-nya, DNA kulit, memperbaiki sampai lapisan kulit ketiga gitu
ya. Kemudian lakukan program peremajaan dengan rangkaian perawatan dari Trulum All-in-One Ampul. Oke, lanjut Pak. Nah ini ya, Trulum All-in-One Ampul. Bahan aktifnya mengandung niacinamide ya, membantu kulit terlihat lebih cerah. Kemudian adenosinnya memberikan manfaat anti kerutan. Vitamin C-nya yang sangat mudah diserap sebagai antioksidan, sintesa kolagen dan mencerahkan kulit. Ekstrak daun jojoba meningkatkan kekuatan kulit gitu ya. Alga merahnya juga bertindak sebagai pelindung kulit dan melembabkan kulit tanpa kesan berminyak gitu ya. Jadi lembab tapi nggak apa ya terlalu kelihatan berminyak gitu kan, ada yang seperti kayak gitu. Jadi ini sudah mencakup untuk mencegah penuaan ya pada kulit kita dengan cara alami tanpa suntik-suntik bahan kimia, tanpa apa namanya tanam benang seperti kayak gitu ya. Jadi ini juga bahan-bahannya Trulum itu kan dari tumbuh-tumbuhan, buah-buahan ya yang terpilih gitu ya. Oke, lanjut Pak. Nah, ini ya saya suka banget ya memakai fotonya Ibu Tati untuk yang penuaan kerut-kerutan gitu ya. Kalau yang Bopeng saya suka fotonya Bu Erning gitu ya. Jadi ini yang jadi ikon saya di klinik gitu ya. Nah, Ibu Tati ini polisi ya. Wajahnya yang kacamata nih ya, yang sebelah kiri itu terlihat usianya ya. Coba kita perhatikan ya. Kusam, flag-flagnya tidak rata. Kelihatan nggak flagnya? Coba di zoom. Ya, di zoom. Terus flagnya mulai timbul ya di pipi kiri tuh di bawah kacamata kelihatan ada flag. Terus kalau Bu Tati angkat alis tuh pasti kerut-kerutnya banyak ya. Ini lekuk bibirnya juga sudah mulai dalam. Terus kantong mata ya, mata mulai turun, kantong mata strukturnya sudah mulai kelihatan nih ciri khas usia mulai menua kayak gitu ya. Terus apa namanya kendor ya kelihatan ya. Ini saya tanya Bu Tati memang tidak pernah perawatan gitu, seadanya aja Dok. Waktu saya tanya dulu ya awal-awal gitu, lah yang penting masuk kerjanya nggak telat gitu kan, polisi apel pagi terus kayak gitu ya, jadi tanpa perawatan kayak gitu. Nah awalnya ini saya nggak yakin ya kalau 2 minggu gitu, karena setahu saya begini tuh suntik botok kayak gitu ya, suntik filler, memang hasilnya 2 minggu jadi bagus gitu ya. Sampai saya pegang-pegang seperti Bu Erning gitu, jadi saya pegang-pegang pipinya Bu Tati ini ternyata memang benar, dan saya foto sendiri gitu ya, memang lebih kenceng nih. Jadi ini saya pikir tadinya ya, waktu saya belum pakai Trulum, ini tuh editan gitu ya. Waduh, ternyata benar-benar amazing ya, benar-benar kencang. Beda banget ya kalau misalnya kita pakai editan, itu kantong mata tidak akan hilang bentuknya. Tuh ya, tetap ada kantong mata dan apa namanya lekukan bibirnya sama pipinya itu tetap kelihatan turun ya kalau editan. Tapi ini Bu Tati benar-benar kenceng. Kalau ketemu Bu Tati boleh pegang-pegang deh. Itu kulitnya benar-benar kulit remaja ya, cerah gitu. Terus apa namanya fleknya sudah mulai tersamar ya. Kalau sekarang mungkin udah bagus banget. Terus kenceng, terus tidak ada kerutan yang dalam gitu ya. Terus sama mulai apa pipinya tuh naik seperti kayak gitu ya. Jadi ini benar-benar ini setelah 2 minggu, karena memang Bu Tati itu tidak pernah perawatan dokter, tidak pernah pakai krim-kriman dokter gitu ya. Jadi efek dari Trulumnya cepat kayak gitu ya. Beda kalau yang mungkin saya juga ya agak lama. Kalau yang lain-lain berpuluh-puluh tahun dengan perawatan dokter terus langsung ekstrim lepas terus langsung Trulum, biasanya nih prosesnya juga agak lama berbulan-bulan. Seperti gitu ya. Jadi nanti kita perdalam dengan tanya jawab saja dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.